Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan sesungguhnya kami telah memberi ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya mengucapkan, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Quran Surah An-Naml ayat 15. Pemirsa beriman, jika kita mendengar kata Nabi Sulaiman, yang terlintas di benak kita adalah seorang nabi dengan banyak keajaiban. Beliau adalah satu-satunya nabi yang menerima segala kenikmatan dari Allah Ta'ala secara sempurna. Pertama, Nabi Sulaiman mewarisi tahta kerajaan ayahnya. Kedua, dia bisa berbicara dengan segala macam binatang. Ketiga, dia memperoleh kekuasaan untuk mengendalikan angin. Kemudian Allah menundukkan jin dan setan untuk melayaninya. Itulah sebabnya Sulaiman dapat mengikat setan-setan kafir guna mencegah kejahatan. Nabi Sulaiman merupakan putra dari raja dari kerajaan Israel bernama Nabi Daud alaihissalam. Nama Sulaiman disebutkan sebanyak 27 kali di dalam Al-Quran. Sejak Nabi Sulaiman berusia 11 tahunan, beliau sudah menunjukkan tanda-tanda kecerdasan, ketajaman otak, kepandaian berpikir, serta ketelitian dalam mempertimbangkan dan mengambil suatu keputusan. Sejak masih berusia muda, Sulaiman telah disiapkan oleh ayahnya yakni Nabi Daud untuk menggantikannya menjadi raja di kerajaan Bani Israel. Namun putra pertama Nabi Daud, kakak dari Sulaiman yang bernama Absyalum, tidak merelakan dirinya dilangkahi oleh adiknya. Ia beranggapan bahwa dialah yang sepatutnya menjadi putra mahkota dan bukan adiknya yang lebih lemah fisiknya serta lebih muda usianya. Dan menurutnya, Nabi Sulaiman belum banyak mempunyai pengalaman hidup seperti dirinya. Maka segala taktik dan strategi dilakukan Absyalum untuk merampas harta dan kekuasaan dari tangan ayahandanya secara paksa, hingga akhirnya tahta itu pun jatuh di tangan Absyalum. Akan tetapi, akhirnya tahta berhasil direbut kembali oleh Nabi Daud, sementara Absyalum harus mati terbunuh dalam perang perebutan tahta kerajaan. Setelah 40 tahun berlalu, Raja Daud meninggal dunia. Maka Nabi Sulaiman pun diwasiatkan untuk menggantikan posisi Nabi Daud sebagai raja di kerajaan Israel. Sulaiman akhirnya menjadi raja di istana yang berdiri megah. Beliau yang telah berkuasa penuh atas kerajaan Bani Israel yang makin meluas dan melebar, diberikan oleh Allah kekuatan untuk menundukkan makhluk-makhluk lain, yaitu jin, angin, dan burung-burung, yang kesemuanya berada di bawah perintahnya untuk melakukan apa yang dikehendakinya. Di samping itu, Allah memberinya pula suatu karunia berupa mengalirnya cairan tembaga dari bawah tanah untuk dimanfaatkannya bagi karya pembangunan gedung-gedung, pembuatan piring-piring sebesar kolam air, periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku yang dikerjakan oleh pasukan jinnya. Nabi Sulaiman pun memiliki istana yang dibangun secara gotong royong oleh manusia, jin, bahkan hewan. Dindingnya terbuat dari batu pualam, tiang dan pintunya terbuat dari emas dan tembaga, atapnya dari perak, hiasan dan ukirannya terbuat dari mutiara, intan, dan berlian. Pasir di taman juga ditaburi mutiara. Mukjizat lain yang diberikan oleh Allah kepada Sulaiman ialah kesanggupan beliau menangkap maksud yang terkandung dalam suara binatang-binatang. Juga sebaliknya, binatang-binatang dapat pula mengerti apa yang diperintahkan dan diucapkan Nabi Sulaiman. Maka ketika Nabi Sulaiman berpergian dalam rombongan kafilah yang besar yang terdiri dari manusia, jin, dan binatang-binatang lain menuju ke sebuah tempat bernama Asgalan, ia melalui sebuah lembah yang disebut Lembah Semut. Di situ ia mendengar seekor semut berkata kepada kawan-kawannya, "Hai semut-semut, masuklah kamu semuanya ke dalam sarungmu, supaya kamu selamat dan tidak menjadi binasa diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya," tanpa ia sadar dan sengaja. Nabi Sulaiman hanya tersenyum mendengar percakapan semut yang ketakutan itu. Beliau pun memberitahu akan hal itu kepada seluruh pengikutnya seraya bersyukur kepada Allah atas karunia yang diterimanya. Suatu ketika, Nabi Sulaiman diberitahu oleh burung hudhud bahwa di Yaman terdapat kerajaan Sabah yang istana dan singgasananya sangat megah penuh permata. Beliau juga diberitahu bahwa penguasanya adalah Ratu Bilqis.
Ratu Bilqis adalah seorang pemimpin yang tidak mengenal Tuhan. Bahkan bersama rakyatnya, Ratu Bilqis menjadi penyembah matahari. Mereka bersujud kepada matahari di kala terbit dan terbenam. Dan untuk mengetahui kebenaran dari berita burung Hudhud, maka Nabi Sulaiman mengutus burung Hudhud untuk mengirim sebuah surat kepada Ratu Bilqis yang berisi permintaan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apabila ia tidak menuruti perintah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka negerinya akan diserbu pasukan Nabi Sulaiman yang gagah berani. Ratu Bilqis tetap menolak untuk bertaubat karena tidak meyakini bahwa Sulaiman adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ratu Bilqis pun akhirnya menggunakan cara dengan memberikan iming-iming berupa hadiah-hadiah berharga untuk Nabi Sulaiman agar tidak menyuruhnya untuk beriman kepada Allah. Namun Sulaiman menolaknya karena beliau merasa bahwa apa yang sudah diberikan Allah terhadapnya adalah lebih dari cukup. Nabi Sulaiman mendengar kabar bahwa Ratu Bilqis akan mengunjungi kerajaannya. Dan setelah mengetahui keberangkatan Ratu Bilqis, Nabi Sulaiman pun bertanya kepada semua jin, "Siapakah di antara kalian yang dapat mengambil istana Ratu Bilqis sebelum ia sampai di sini?" Maka dijawablah oleh raja dari segala jin, "Saya sanggup membawanya sebelum pertemuan ini berakhir." Pada saat itu, muncullah malaikat yang menjelma sebagai manusia dan ia mengatakan, "Insya Allah saya sanggup mendatangkan istana Ratu Bilqis sebelum engkau menggerakkan pelupuk matamu." Dan dalam sekejap saja, istana itu sudah ada di hadapan Nabi Sulaiman. Maka ketika Ratu Bilqis tiba di kerajaan Sulaiman, Sulaiman pun bertanya kepadanya, "Beginikah istanamu?" Ratu Bilqis pun tercengang keheranan seraya berkata, "Agaknya itulah." Seperti dalam firman Allah yang artinya, "Dan ketika Bilqis datang, ditanyakanlah kepadanya, 'Serupa inikah singgasanamu?' Dia menjawab, 'Seakan-akan singgasana ini singgasanaku. Kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang berserah diri." Quran Surah An-Naml ayat 42. Ratu Bilqis yang melihat singgasananya di antara singgasana Nabi Sulaiman tercengang takjub dengan segala ilmu dan keajaiban di matanya. Ratu Bilqis pun merenung menyadari kelemahan dirinya terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah yang dipertunjukkan oleh Nabi Sulaiman. Ia pun yakin bahwa Nabi Sulaiman memang benar-benar seorang nabi utusan Allah. Maka tunduklah Ratu Bilqis kepada Nabi Sulaiman dan sejak saat itu ia menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai wafatnya Nabi Sulaiman, tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan kematian beliau kecuali anai-anai yang memakan tongkatnya, yang ia buat sebagai sandaran ketika Allah mengambil nyawanya. Para jin yang sedang mengerjakan bangunan atas perintah beliau juga tidak mengetahui bahwa beliau telah meninggal, kecuali setelah mereka melihat Nabi Sulaiman tersungkur jatuh di atas lantai akibat jatuhnya tongkat sandarannya yang dimakan oleh anai-anai. Seperti dalam firman Allah yang artinya, "Maka tatkala kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali anai-anai yang memakan tongkatnya. Maka tatkala ia telah tersungkur, tahulah jin bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentulah mereka tidak akan tetap dalam siksa yang menghinakan." Quran Surah Saba ayat 14. Nah, pemirsa beriman, demikianlah kisah Nabi Sulaiman alaihissalam sejak ia kecil dan sebelum menjadi raja hingga ia menjadi raja, sampai ke kisah mengenai wafatnya Nabi Sulaiman. Dan sesungguhnya hanya Allah Ta'ala lah yang mengetahui kebenaran mengenai kisah wafatnya Nabi Sulaiman. Semoga informasi tadi dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah Nabi Sulaiman bahwa beliau tidak pernah menyombongkan diri dan murtad kepada Allah meskipun harta kekayaannya melimpah. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa Wisnu, setelah ini kita akan membahas tentang keutamaan sholat duha. Benarkah kalau sholat duha ini adalah pembuka pintu rezeki? Banyak yang bilang seperti itu sebenarnya. Banyak yang bilang, tapi aku nggak tahu sebenarnya kayak apa ya. Iya. Tapi kita lihat nanti pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini.